Bab 4. Terjebak jadi istri pengganti. Luna merasa sangat panik, bahkan dia sampai tidak memperhatikan penampilan Andra, yang keluar hanya dengan memakai handuk saja untuk menutupi bagian B4 wajahnya. Andra melihat P4 kain yang sudah disiapkan oleh Luna di atas ranjang, kemudian dia menatap Luna yang sedang berdiri di depan lemari. "Kenapa kamu masih di sini? Kamu bisa keluar dan menunggu di bawah." Andra mengambil kemeja putih dari atas ranjang dan memakainya. Luna tidak menjawab, dia menggigit bibir bawahnya. Pikirannya saat ini masih fokus pada benda yang dia sembunyikan di belakang tubuhnya. "Apa kamu tidak mendengar ucapanku barusan? Aku meminta kamu untuk menunggu di luar," ucap Andra sambil mengancing-kancing kemejanya satu persatu. Luna meremas P4 kain D** lem milik Andra yang sedang dia sembunyikan di belakang T** buhnya, kemudian dia menganggukkan kepalanya. "Aku mengerti, aku akan keluar dulu." Luna segera pergi meninggalkan kamar. Kali ini Luna keluar kamar dengan membawa celana dalam milik Andra. Tadinya dia berniat memberikannya, namun sikap dingin Andra membuatnya mengurungkan niatnya. Luna menutup kembali pintu kamar, lalu dia menarik nafas panjang. Luna memandangi benda yang ada di tangannya yang sejak tadi dia sembunyikan. "Sekarang gara-gara kamu aku kena masalah lagi. Nanti apa lagi coba?" Kali ini Luna berbicara dengan benda berbentuk segitiga itu. Seolah-olah benda itu juga bisa mendengar ucapannya. Beruntung tadi pagi dia sudah menyimpan lingerie seksi pemberian ibu mertuanya ke dalam kopernya sebelum Andra masuk ke kamar mandi dan melihatnya. Luna melihat ke sekelilingnya yang nampak sepi, mungkin semua orang sedang berada di lantai bawah. Karena kamar Andra memang terletak di lantai 2 rumah itu. "Aku simpan di mana ya?" Luna menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak mungkin dia masuk kembali ke dalam kamar hanya untuk memberikan benda itu pada Andra. Bisa-bisa Andra akan marah padanya. Luna melihat dirinya sendiri, kebetulan dia memakai dress pendek selutut. Kemudian Luna memiliki sebuah ide, dia menaikkan sedikit roknya dan memasukkan pakaian dalam itu ke dalam perutnya. "Simpan di sini saja dulu, nanti kalau Kak Andra sudah berangkat ke kantor tinggal aku kembalikan lagi ke dalam lemari," ujar Luna. Kemudian Luna segera turun ke lantai bawah. Seorang asisten rumah tangga bernama Lily yang melihat kehadiran Luna langsung tersenyum dan menyapa istri tuan mudanya itu dengan ramah. "Selamat pagi Nona Luna. Mari saya antar ke meja makan. Tuan dan Nyonya besar sudah menunggu di ruang makan." Lily mengantarkan Luna sampai ke ruang makan. Luna memang belum mengetahui seluk-beluk rumah itu hingga tadi Nyonya Devina sengaja menyuruh salah satu asisten rumah tangganya untuk menunggu di bawah tangga, untuk berjaga-jaga jika Luna turun sendirian dan merasa kebingungan. "Selamat pagi, Luna. Ayo duduk sayang," sapa Devina dengan senyuman hangat. Luna pun tersenyum dan membalas ucapan selamat pagi dari ibu mertuanya. Lily membantu menarikkan kursi untuk Luna. Kemudian Luna segera duduk. Tangannya masih memegangi perutnya karena takut celana yang dia sembunyikan akan terjatuh. "Pasti akan sangat memalukan sekali. Kenapa sayang? Apa perut kamu sakit?" tanya Devina karena sejak tadi Luna terus memegangi perutnya. Devina tersenyum malu, mungkinkah semalam putranya dan Luna sudah cetak gol? Meskipun Andra sangat mencintai Elina, namun yang namanya kucing jika dikasih daging pasti akan dimakan juga. Meskipun pernikahan mereka masih terlalu dini,
Namun Devina berharap jika Luna dan Andra akan segera memiliki seorang anak. Dulu Devina selalu rajin menemani Elina pergi ke dokter kandungan untuk berkonsultasi supaya Elina cepat hamil. Namun Elina sudah pergi lebih dulu sebelum keinginan itu sempat terwujud. "Gak apa-apa Ma, Luna baik-baik saja kok." Luna terpaksa berbohong. Sejak tadi dia memang terus memegangi perutnya karena takut barang yang dia sembunyikan terjatuh. Dia berniat mengembalikan barang itu selesai sarapan. Tak lama kemudian Andra datang dengan style kerjanya. Penampilan pria berusia 28 tahun itu sukses mencuri perhatian Luna. Luna merasa Andra terlihat sangat tampan dengan berpakaian seperti sekarang. Kemudian Andra segera duduk di samping Luna. Sebenarnya Andra masih sangat kehilangan, itulah sebabnya dia memilih untuk pergi ke kantor. Dengan bekerja mungkin akan membuat suasana hatinya sedikit lebih baik. Kemudian mereka pun menikmati sarapan pagi mereka. Andra sudah selesai makan, Andra berangkat ke kantor dulu. Andra segera bangun dari duduknya. Dia menatap kedua orang tuanya secara bergantian. "Sayang, kamu tidak perlu buru-buru masuk kantor. Ada papa kamu ini yang bisa menghandle semua pekerjaan. Sebaiknya kamu di rumah dulu dan menemani Luna di rumah," ujar Devina, membuat Luna yang sedang makan segera menghentikan makannya dan menatap ke arah Andra yang sedang berdiri di sampingnya. Andra menatap Luna sebentar. "Pekerjaanku jauh lebih penting dari apapun. Kecuali jika masih ada Elina di sini." Luna segera menurunkan pandangannya dari suaminya itu, lalu dia berpura-pura tertawa. Dia sadar kehadirannya di rumah itu memang belum dianggap ada oleh Andra. "Tidak apa-apa Ma, biarkan saja Kak Andra pergi ke kantor. Luna tidak apa-apa kok sendirian di rumah," ucap Luna. Devina tersenyum dan memegang tangan Luna yang berada di atas meja. "Kamu memang wanita yang sangat pengertian. Kamu sangat mirip sekali dengan kakak kamu, Elina. Kalau begitu Luna anterin Kak Andra sampai ke depan dulu ya, Ma." Kemudian Luna segera bangun dari duduknya. Celana dalam milik Andra yang dia simpan di balik bajunya pun terjatuh ke lantai, membuat Luna membulatkan matanya, bisa-bisanya dia sampai lupa dengan barang itu. Andra menatap kaget pada benda yang sangat familiar itu. Antonio dan Devina memiringkan sedikit kepalanya untuk melihat apa yang dijatuhkan oleh Luna. Mereka langsung menahan tawa saat menyadari benda apa itu yang tergeletak di atas lantai. Andra menarik nafas berat, dia memejamkan matanya sebentar, menahan marah dalam dirinya. Seumur hidupnya baru kali ini dia mengalami hal memalukan seperti ini. Kemudian Andra membungkukkan badannya dan mengambil celana dalam itu dengan cepat, lalu dia menatap Luna dengan tatapan marah. "Jangan pernah menyentuh barang-barang milikku lagi. Tugasmu di sini hanya untuk hidup enak dan menikmati harta keluarga Harrison. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf Elina karena selama 20 tahun ini kamu sudah hidup menderita di luar sana." Andra mengatakannya dengan nada membentak. Dia merasa sangat marah sekali pada Luna. "Andra!" bentak Devina. Wanita itu segera bangun dari duduknya dan menatap kesal pada putranya. Suasana di meja makan pun berubah menjadi tegang. Kemudian Andra segera pergi meninggalkan ruang makan. Dia tidak mempedulikan Luna yang masih terdiam tanpa berani menatap ke arah kepergiannya. "Luna!" Luna buru-buru memotong ucapan Devina. "Ma, Pa, Luna pamit ke kamar dulu ya." Luna segera pergi meninggalkan ruangan makan tanpa mendengar jawaban dari kedua mertuanya itu.
Dia menutup pintu kamarnya dan menyenderkan tubuhnya di belakang pintu. Kak Elina, kenapa kakak memberikan tanggung jawab sebesar ini padaku? Luna tidak bisa menahan tangisannya lagi. Dia menutup mulutnya dengan tangannya supaya tangisnya tidak sampai terdengar keluar. Kata-kata Andra tadi begitu menusuk hatinya. Bab 5. Di dalam kamarnya Luna tengah duduk di atas lantai sambil memeluk kedua kakinya. Dia menyenderkan punggungnya pada ranjang sambil memegang sebuah foto. Itu adalah foto dirinya bersama dengan ibunya. Mama, Luna kangen sama Mama. Mama pergi, sekarang Kak Elina juga pergi. Tidak ada yang menyayangi Luna lagi. Luna mengatakannya dengan menangis, lalu dia menatap foto Elina yang terbingkai dengan indah di atas nakas. Kak, kenapa kakak pergi secepat ini? Kakak bilang kakak akan terus menjaga dan menyayangi Luna. Kenapa kakak tidak menepati janji kakak? Dulu Luna juga sudah biasa dihina dan dimaki, saat dia hanya menjadi seorang gadis biasa yang rela bangun pagi-pagi buta untuk membantu ibunya jualan sayuran ke pasar. Bahkan mereka juga sempat hampir diusir dari kontrakan hanya karena sudah 3 bulan tidak bisa membayar uang sewa. Kemudian Luna menatap pada foto pernikahan Elina dan Andra yang terpajang di dinding. Tatapan Luna fokus pada wajah Andra yang sedang tersenyum itu. Itu hanya sebuah celana delem, jadi kamu tidak perlu semarah itu. Kamu kan bisa bicara baik-baik padaku. Lagi pula aku juga tidak berniat untuk menyembunyikan. Luna berkata seolah dia sedang berbicara dengan Andra. Padahal kalau di depan Andra, Luna belum tentu berani bicara seperti itu. Luna kembali menyenderkan kepalanya di lututnya. Air matanya kembali menetes, dia sangat merindukan mamanya. Jika boleh memilih, Luna ingin kembali ke kehidupannya yang seperti dulu saat dia masih bersama dengan mamanya. Walaupun tidak banyak harta tapi dia masih bisa tertawa bahagia. Siang ini di perusahaan Rainbow Group milik keluarga Harrison, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Andra tengah duduk di kursi kebesarannya. Sejak pagi dia tidak fokus bekerja. Bahkan Andra tidak mengikuti meeting yang dipimpin oleh papanya tadi pagi. Dia terus teringat tentang celana dalam yang dijatuhkan oleh Luna. Bisa-bisanya wanita itu menyimpan barang pribadi miliknya di balik bajunya. Elina, bagaimana mungkin kamu memiliki adik yang aneh seperti itu? Aku bisa gila jika harus menghadapinya setiap hari. Gumam Andra sambil memijit-mijit pelipisnya. Ceklek. Pintu ruangan itu terbuka, rupanya Antonio yang datang mengunjungi ruangan kerja putranya. Andra, Papa ingin bicara dengan kamu. Antonio segera duduk di sofa. Disusul dengan Andra yang juga ikut duduk di sofa yang berbeda. Ada apa, Pak? Apa yang ingin Papa bicarakan? Apa ini tentang pekerjaan? Tanya Andra. Antonio menggelengkan kepalanya, bukan, tapi ini tentang kamu dan Luna. Memangnya kenapa dengan aku dan Luna, Pak? Andra tahu jika papanya pasti akan membahas tentang kejadian tadi pagi. Selama menikah dengan Elina, Andra memang belum pernah membentak Elina seperti dia membentak Luna tadi pagi. Jadi wajar saja jika papanya pasti akan mempertanyakan tentang sikapnya pada Luna tadi. Papa tahu pernikahan kamu dengan Luna memang tidak pernah kamu inginkan. Kamu menikahi Luna hanya karena wasiat dari Elina. Tapi biar bagaimanapun, Luna sudah menjadi istri kamu. Luna adalah tanggung jawab kamu, Andra. Kamu harus memperlakukan Luna dengan baik, jangan menyakiti hati dan perasaannya. Antonio memang tidak pernah mempermasalahkan siapapun yang menjadi istri putranya,
selama wanita itu adalah wanita baik-baik baginya tidak ada masalah. Andra nampak terdiam sejenak, tapi Luna sangat berbeda dengan Elina, Pak. Luna benar-benar. Andra tidak melanjutkan kata-katanya, baginya Luna benar-benar wanita yang aneh. Seumur hidupnya baru kali ini dia menemukan wanita aneh seperti Luna. Dari awal papa tidak memaksa, tapi kamu sendiri yang meminta untuk mempersiapkan pernikahan kamu dengan Luna. Sebagai seorang pria kamu harus bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan kamu. Kemudian Antonio segera bangun dari duduknya. Dia berjalan ke arah Andra dan menepuk pundak putranya. Minta maaflah pada Luna. Semua ini pasti masih asing baginya, bersabarlah menghadapi sikapnya. Antonio segera pergi meninggalkan ruangan kerja Andra. Sebenarnya putranya itu adalah seorang pria yang baik dan bertanggung jawab, hanya saja mungkin Andra belum terbiasa dengan sikap Luna yang memang sedikit aneh. Setelah mempertimbangkan ucapan papanya, Andra segera bangun dari duduknya. Dia akan pulang ke rumah untuk menjemput Luna. Dia ingin mengajak Luna makan siang di luar. Walaupun Andra tidak yakin jika Luna juga tidak akan membuat masalah di luar rumah. Namun apa yang dikatakan oleh papanya adalah benar. Luna adalah tanggung jawabnya, dia tidak boleh menyakiti hati dan perasaan wanita yang sudah berstatus sebagai istrinya itu. Andra baru saja ingin keluar dari ruangannya, dia berpapasan dengan Felicia di depan pintu. "Kak, ayo kita makan siang bareng," ajak Felicia. Felicia memang bekerja di perusahaan Rainbow Group sebagai sekretaris Andra. Karena tidak bisa mendapatkan Andra, Felicia meminta papanya untuk memasukkannya ke perusahaan milik keluarga Harrison itu supaya dia bisa melihat pria pujaan hatinya itu setiap hari. "Tapi aku ada urusan lain. Aku harus pulang sekarang untuk menjemput Luna dan mengajaknya makan siang bareng," ujar Andra membuat raut wajah Felicia berubah menjadi kesal. Mungkinkah semalam mereka sudah melakukan M4 lem pertama? Ah, tidak. Tidak. Kak Andra kan menikahi Luna hanya karena wasiat dari Kak Elina. Jadi mana mungkin dia mau menyentuh wanita seperti Luna? Gumam Felicia dalam hati. Felicia sangat tahu betul jika Luna bukanlah tipe wanita idaman seorang Ravandra Harrison, kecuali Elina. Elina adalah wanita yang feminim dan bisa menjaga penampilan. Selain itu Elina juga berhati lembut dan selalu ramah pada siapapun. Jadi wajar saja jika Andra dulu lebih memilih Elina untuk menjadi istrinya. "Kalau begitu aku ikut untuk menjemput Luna ya. Aku juga kangen dengan adikku itu." Felicia berbicara seolah-olah dia sangat menyayangi Luna. Padahal dia sangat tidak menyukai adik tirinya itu. Andra menganggukkan kepalanya, "Baiklah, sekalian ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu." Felicia mengangguk senang, sebenarnya dia hanya ingin mengganggu makan siang Andra dan Luna saja. Dia tidak benar-benar merindukan Luna. Sebisa mungkin dia akan membuat Andra untuk segera menceraikan Luna. Kemudian mereka berdua meninggalkan perusahaan menuju kediaman keluarga Harrison. Felicia duduk bersama dengan Andra di mobil yang sama. Setelah makan siang mereka memang harus kembali ke kantor untuk bekerja kembali, sehingga Andra meminta Felicia untuk ikut naik ke dalam mobilnya saja. Andra dan Felicia segera turun begitu mobil yang mereka naiki sampai di halaman kediaman Harrison. Seorang pelayan wanita datang menyambut kepulangan Andra. "Di mana Luna?" tanya Andra pada pelayan wanita itu. "Nona Luna ada di kamarnya, Tuan Muda," jawab pelayan itu. Andra ingin segera naik ke lantai atas untuk menemui Luna.
Namun Felicia lebih dulu menahan pergelangan tangan Andra. Biar aku saja yang panggil Luna ya Kak. Sekalian aku akan bantu Luna untuk berdandan dan bersiap. Biar Luna tidak malu-maluin saat diajak keluar rumah. Ucap Felicia. Andra menganggukkan kepalanya, baiklah, aku akan menunggu di ruang tengah. Felicia langsung naik ke lantai atas untuk mencari kamar Andra. Sementara Andra pergi ke ruang tengah, dia mempercayakan Luna pada Felicia. Andra yakin jika Felicia juga pasti sangat menyayangi Luna seperti Felicia menyayangi Elina. Karena selama ini Andra selalu melihat kebaikan Felicia pada mendiang istrinya itu. Andra melihat jam di tangannya. Sudah 15 menit dia menunggu Luna dan Felicia. Namun dua wanita itu tidak kunjung turun. Kenapa Felicia lama sekali mendandani Luna? Gumam Andra. Andra merasa sangat gelisah, akhirnya dia memutuskan untuk naik ke lantai atas untuk melihat Luna dan Felicia. Namun dia dibuat kaget saat mendengar kegaduhan dan suara benda pecah dari dalam kamarnya. Bab 6. Setelah mendapatkan persetujuan dari Andra, Felicia naik ke lantai 2. Felicia pernah masuk ke kamar Andra dulu sekali saat menjenguk Elina yang sedang sakit kala itu. Ceklek. Pintu terbuka, terlihat Luna yang baru keluar dari kamar mandi menatap kaget pada Felicia. Kak Felicia, bagaimana kakak bisa ada di sini? Tanya Luna. Felicia tidak menjawab, dia menutup kembali pintu dengan rapat dan berjalan ke arah lemari. Felicia membuka lemari milik Andra dan melihat ada baju-baju milik Elina yang memang belum dipindahkan dari kamar itu. Andra memang belum bisa merelakan kepergian Elina begitu saja, sehingga semua barang-barang milik Elina tidak boleh dipindahkan. Kak Felicia mau apa Kak? Tanya Luna lagi sambil berjalan ke arah Felicia. Felicia mengambil baju milik Elina. Itu adalah sebuah dress pendek berwarna merah. Kemudian Felicia membuka lemari yang berisikan sepatu. Dia mengambil sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Merah memang adalah warna favorit Elina. Dan dress yang Felicia ambil adalah dress pemberian dari Andra saat Andra mengajak Elina untuk makan malam romantis beberapa bulan lalu. Felicia bisa mengetahuinya karena kebetulan waktu itu dia yang menemani Andra ke butik untuk membeli dress itu sebagai hadiah untuk Elina. Luna, cepat kamu pakai ini. Felicia menyodorkan dress dan sepatu di tangannya pada Luna. Luna menggelengkan kepalanya, tidak Kak, itu punya Kak Elina. Aku tidak berani untuk memakainya. Felicia nampak menarik nafas berat, Luna, kamu dengar ya. Kak Andra yang sangat berharga saja diserahkan sama kamu, jadi baju-baju ini tidak penting. Kamu bisa memakainya sesuka hati kamu. Barang Elina berarti barang kamu juga, kamu kan adik kandungnya. Tidak akan ada yang marah jika kamu memakainya. Felicia berusaha mempengaruhi Luna, namun Luna masih terdiam. Luna tidak mengerti mengapa Felicia sangat ingin dirinya memakai baju milik Elina itu. Memangnya kenapa aku harus memakai baju itu? Dan kakak sendiri ngapain di kamar aku? Bukankah seharusnya kakak sedang pergi bekerja? Luna malah bertanya pada Felicia, membuat Felicia bertambah kesal. Sudah cepat pakai sana. Kak Andra sudah menunggu di bawah. Dia mau mengajak kamu makan siang di luar. Ucap Felicia. Mata Luna langsung berbinar begitu mendengar nama Andra disebutkan. Mungkinkah suaminya itu ingin mengajak makan siang sebagai permintaan maaf karena sudah membentaknya tadi pagi? Jadi Kak Andra sudah pulang. Kalau begitu aku akan menemuinya dulu.
Luna ingin segera pergi, namun Felicia menarik tangannya ke belakang. Kamu boleh turun dan menemui Kak Andra jika kamu sudah memakai baju dan sepatu ini. Luna menggelengkan kepalanya, tidak Kak, aku tidak mau memakainya. Aku tidak mau membuat Kak Andra marah lagi. Luna masih mengingat dengan jelas ucapan Andra tadi pagi yang memintanya untuk tidak menyentuh barang-barang milik Andra. Itulah sebabnya Luna juga tidak ingin menyentuh barang-barang milik Elina yang masih tertata rapi di kamar itu. Kemudian Luna menatap kopernya yang berada di samping lemari. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah memakai barang-barang milik Kak Elina. Sekalipun itu Kak Andra yang memintanya. Kemudian Luna mengambil baju dan sepatu di tangan Felicia. Luna menaruh kembali dress milik Elina di dalam lemari, kemudian dia ingin menaruh sepatu milik Elina namun Felicia malah merebut sepatu itu dari tangannya. Kembalikan sepatu itu Kak. Luna ingin merebutnya, namun Felicia menyembunyikan sepatu hak tinggi itu di belakang tubuhnya. Jangan munafik, Luna. Ini kan yang kamu inginkan. Bisa hidup enak dan menikmati harta keluarga Harrison. Cibir Felicia. Kemudian Felicia melanjutkan kata-katanya, atau jangan-jangan kamu yang sudah mencelakai Kak Elina. Karena kamu iri dengan Kak Elina yang bisa mendapatkan suami tampan dan kaya. Plak. Sebuah tamparan mendarat di wajah Felicia sebelum wanita itu melanjutkan ucapannya. Luna melihat tangannya yang dia pakai untuk menamparkan Felicia, kemudian dia menatap Felicia dan merasa bersalah pada kakak tirinya itu. Kak, maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Perang. Belum sempat Luna melanjutkan ucapannya, Felicia melemparkan sepatu milik Elina ke arah foto pernikahan Elina dan Andra yang terpajang di dinding kamar itu. Foto itu pun jatuh ke lantai dan bingkai kacanya pecah berserakan di atas lantai. Tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh Andra, dia melihat Luna dan Felicia secara bergantian. Lalu dia melihat foto pernikahannya dengan Elina yang jatuh di atas lantai. Felicia memegangi pipinya yang ditampar oleh Luna, dia berjalan ke arah Andra. Kak, ini semua salah Luna. Dia memaksa ingin memakai barang-barang milik Kak Elina. Aku sudah melarangnya tapi Luna malah marah dan melemparkan sepatu milik Kak Elina ke foto pernikahan kalian. Lihat Kak, dia juga berani menamparkan aku. Felicia menunjukkan pipinya yang merah akibat tamparan dari Luna tadi. Dia juga berpura-pura menangis supaya Andra semakin percaya padanya. Kak, aku. Luna tidak melanjutkan kata-katanya saat Andra mengangkat kelima jarinya. Andra mencoba menahan marah dalam dirinya menghadapi sikap Luna. Kemudian Andra menatap Felicia yang berdiri di sampingnya. Felicia, sebaiknya kita kembali ke kantor sekarang. Ucap Andra yang dijawab anggukan oleh Felicia. Kemudian Andra menatap kembali ke arah Luna. Dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, termasuk memakai barang-barang milik Elina. Andra ingin segera pergi meninggalkan kamarnya, namun langkahnya terhenti di depan pintu ketika suara Luna memanggilnya. Tunggu, Kak. Luna berjalan ke arah Andra dan berdiri tepat di hadapan suaminya. Dia berusaha untuk tidak menangis di hadapan Andra. Aku tahu, kamu tidak percaya padaku kan? Luna tahu Andra sedang menahan marah padanya, nampak jelas dari tatapan matanya. Tapi asal kamu tahu Kak, walaupun kamu meminta aku untuk memakai barang-barang Kak Elina, aku tidak akan mau. Karena aku Luna, bukan Elina. Andra nampak terdiam, dia mengalihkan pandangannya dari tatapan mata Luna. Bukan maksudnya menganggap Luna sebagai Elina,
Hanya saja dia tidak ingin melarang Luna untuk memakai barang-barang milik mendiang kakak kandungnya sendiri. Kamu memang bukan Elina. Dan sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Elina. Aku menikahi kamu hanya karena wasiat dari Elina. Jadi, jika suatu saat kamu menemukan pria yang kamu cintai, maka aku akan segera melepaskan kamu. Andra segera pergi setelah berkata demikian, disusul oleh Felicia di belakangnya. Luna hanya bisa memandangi kepergian Andra dan Felicia dengan sedih. Air matanya menetes membasahi wajahnya. Entah apa salahnya, tapi tatapan dingin Andra padanya begitu membuat hatinya terasa sangat sakit. Dia juga tidak pernah mengharapkan pernikahan mereka terjadi. Jika boleh meminta keajaiban, Luna ingin Elina bisa hidup lagi dan bisa berada di tengah-tengah mereka kembali. Sesampainya di depan gedung Rainbow Group, Andra segera menghentikan mobilnya. "Turunlah, aku masih ada urusan lain," ucap Andra pada Felicia. "Kenapa kamu tidak ikut turun? Apa kamu mau pergi lagi? Kamu mau pulang dan menemui Luna lagi?" "Kak, Luna itu. Aku bilang turun," bentak Andra. Felicia nampak kesal, dia segera turun dari mobil Andra. Lalu Andra segera melajukan mobilnya pergi meninggalkan area gedung itu kembali. Saat ini Andra sedang ingin sendiri, dia ingin menenangkan hati dan pikiran.